semua yang punya basis tersendiri-sendiri. Tidak melihat siapa incumbent atau bukan incumbent, tapi yang jelas keempat calon ini adalah termasuk bagian dari keempat orang yang terpilih di Bone Bolango ya, yaitu yang mempunyai basis massa tersendiri. Cuma memang incumbent ini sangat tidak signifikan sih juga, tapi minimal dia masyarakat sudah menahu 5 tahun lalu ya, gitu. Tapi bukan berarti bahwa incumbent adalah berpeluang untuk memenangkan demokrasi ini. Ini menurut analisa saya, karena banyak juga yang incumbent juga kalah dalam pertarungan demokrasi ya. Gitu. Karena saya lihat dari keempat orang ini punya basis massa secara loyalitas atau misalkan basis massa tentang secara emosional masing-masing ya, mungkin dari kalangan keluarga, kalangan kerabat, kalangan pertemanan. Nah, ini yang menjadi memang kalau di Indonesia ini ada kira-kira ada tiga kriteria ya. Pertama basis emosional, yaitu baru basis rasional, itu dan juga basis antara kedua ini rasional dan emosional. Nah, itu yang saya lihat karakter pemilih di Indonesia itu seperti itu. Karena dari segi emosional mungkin yang saya ngomong tadi bahwa hubungan persahabatan, yaitu hubungan kekeluargaan, yaitu. Baru kedua, kalau basis rasional adalah lebih melihat orang-orang yang memakai pemikiran nalar ya, gitu. Sementara basis emosional dan rasional adalah mereka itu lebih melihat menutup diri atau disebut sedikit pasif. Iya, gitu. Kalau Pak Herman sendiri melihat karakter pemilih Bone Bolango, mungkin lebih pada spesifik ya Bone Bolango, walaupun dikatakan tadi secara umum, secara global karakter pemilih Indonesia itu sama, tapi mungkin lebih spesifik ke Bone Bolango. Kalau saya lihat di Bone Bolango itu semua memakai ketiga jenis ini. Gitu. Cuma memang di Indonesia sendiri hasil survei, hasil riset, orang Indonesia itu lebih mengacu kepada yang perpaduan tadi, emosional dan rasional, ya kan? Dia tidak melihat simbolik-simbolik, dia tidak langsung, dia menunggu dan melihat termasuk survei, ya kan? Itu dan kalau misalnya memakai rasional itu rata-rata di daerah pinggiran yang agak sedikit maju, ketimbang emosional. Jadi emosional itu dia lebih mengedepankan kepada di pinggiran masyarakat maju gitu, atau urban. Nah, sementara rasional itu lebih melihat kepada memilih seseorang itu atau calon, dia lebih melihat menggunakan daya nalar gitu, analisa gitu. Iya. Kalau kita lihat kan Bone Bolango ini kan lebih banyak masyarakatnya kan di wilayah pesisir. Apakah kemudian karakter pemilih masyarakat wilayah pesisir itu ada kecenderungan berbeda dengan misalnya karakter pemilih di perkotaan? Iya. Nah, kan Indonesia sendiri kan kalau dipikir hampir 500 kabupaten kota, yang lebih domainnya daerah kabupaten ya, masyarakat kabupaten itu. Jadi yang mungkin di pinggiran pesisir itu kan masuk kategori bahwa lebih melihat kepada bisa saja pendekatan emosional karena kekerabatan, karena bahkan mungkin pendekatan emosional dan rasional, ya kan gitu. Mereka lebih melihat, mengamati, tidak langsung mengambil keputusan atau tidak dipengaruhi oleh isu-isu gitu. Ya, jadi melihat kepada itu. Ya. Baik Pak Herman. Kalau tadi komentarnya adalah soal 4 calon ini ada kemungkinan semuanya bisa berpotensi menang ya. Apakah nomor urut 1, 2, 3 atau 4. Nah, saya lebih fokus kepada tiga kandidat, tiga calon. Ini kan melawan petahana. Orang udah tahu kalau namanya petahana itu sudah punya modal 25-30% dukungan dari masyarakat. Kira-kira 3 calon yang selain petahana, apa yang bisa mereka lakukan? Apalagi sekarang udah saat penghitungan suara. Nah, adakah kemungkinan mereka ini bisa mengalahkan petahana atau seperti apa? Tapi sebaiknya mau tahu juga bahwa Pak Ismet itu juga pernah memimpin Bone Bolango, menjadi bupati. Ya. Jadi dia juga punya track record di mata
masyarakat ya berapa 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu ya itu. Baru kedua, masyarakat itu kan pada prinsipnya mereka tidak tidur, tidak diam. Mereka melihat gejala-gejala sosial yang ada atau fenomena ya. Jadi bisa mereka punya peluang untuk mengevaluasi, ya kan, mengevaluasi. Jadi makanya saya tidak bisa pastikan, saya tidak bisa memastikan bahwa incumbent itu sangat berpeluang 100% menang. Ya kan, karena ujung-ujungnya raja ini adalah manusia yang memilih gitu. Manusia sebagai raja dalam pemilihan itu, dan manusia, dan kita tidak tahu bahwa ada perubahan-perubahan yang dalam manusia, yang dalam 5 tahun atau 10 tahun lalu yang dianalisa oleh si masyarakat yang sebagai pemilih itu, membanding-bandingkan itu pasti ada, sehingga bisa saja bergeser, ya kan, bergeser. Misalkan ada orang menginginkan bahwa ganti baru lagi, misalkan ya mau mas ya, ganti pemimpin baru, ganti apa, itu bisa berarti setiap manusia setiap 5 tahun itu dia berubah-ubah cara berpikir, bisa melakukan, mengalami perubahan dalam berpikir, khususnya dalam menentukan pilihan. Baik, berarti sebetulnya kalau kita lihat dari 4 calon ini kan ada sebetulnya 2 calon yang boleh dikata memiliki pengikut setia, dengan misalnya kehadiran Pak Ismet Mile yang pernah menjadi bupati, kemudian sekarang Pak Hamim Pow yang menjadi incumbent. Kalau Pak Herman sendiri melihat kecenderungan masyarakat ini kemana, masyarakat pemilih? Kalau misalnya dilihat dari analisa politiknya. Justru saya lihat Pak Muhammad Kilat itu kan pernah jadi wakil bupati. Artinya dia pernah masuk dalam publik ya, itu wakil bupati. Berarti ada 3 ini, 3. Ya, yang saya lihat itu kan, gitu. Saya kira yang baru, orang pendatang baru dalam pilkada ini adalah Dr. Rusli. Ya kan, Dr. Rusli, ya kan, pendatang baru dalam pilkada sekarang. Karena ketiga pemimpin ini atau calon ini pernah memimpin, paling tidak pernah memimpin Kabupaten Bonebolango. Cuman Rusli pun pendatang baru dalam pilkada, tapi dia juga pernah jadi mantan ketua DPR Bonebolango kalau tidak salah. Rusli. Artinya keempat kandidat ini secara publik Bonebolango mereka kenal. Makanya saya bilang empat pemimpin ini bukan hal yang baru bagi pemimpin masyarakat Bonebolango. Pak Dr. Rusli pernah jadi ketua DPR ya kan di zaman Bapak Ismet Mile kalau tidak salah. Ya, Pak Ismet Mile pernah jadi bupati, Muhammad Kilat pernah jadi wakil bupati. Ya kan itu. Kalau bagi kalau saya evaluasi kemarin mungkin 5 tahun atau 10 tahun kemarin itu 4 orang ini ternyata kalau saya lihat bukan hal yang baru dari masyarakat Bonebolango untuk memimpin Bonebolango itu. Jadi susah memprediksi bahwa kalau ada orang mengatakan incumbent itu, memang incumbent itu mungkin pada saat dia memimpin itu sudah banyak orang yang kenal beliau, tapi kan bukan hanya mengenal, tapi bisa saja mengevaluasi. Kan perubahan manusia itu atau perubahan sosial itu setiap saat ada perubahan cara berpikirnya. Jadi kalau bagi saya tidak memastikan bahwa incumbent itu harus menang gitu. Gitu, karena artinya di Bonebolango sendiri dari keempat calon yang ada, keempat-empatnya pernah ya, dari Pak Ismet Mile, Pak Hamim Pow, Pak Ruslianto Arfa, kemudian Pak Muhammad Kilat. Boleh kita katakan agak ketat sebetulnya di Bonebolango. Ya sebenarnya kalau track record keempat kandidat ini tidak asing di masyarakat Bonebolango, ya, kalau saya ya, tidak asing ya. Jadi makanya masing-masing punya masa basis yang kuat ya seperti itu. Jadi tidak asing lagi. Cuman bagi saya tinggal bagaimana masyarakat melihat visi misi tentang program itu juga sangat menentukan. Ya kan? Apa program apa yang dibawa mereka setelah mereka jadi pemenang pilkada. Itu saja. Itu. Kalau Pak Herman sendiri melihat enggak program-program yang dari 4 kandidat ini, kira-kira yang mungkin dianggap rasional, ada yang tidak rasional atau yang mengada-ngada,
saya kira begini, seorang pemimpin itu ada plus minusnya, Ya. ya kan? Ada. Kalau setiap program itu yang diinginkan oleh para calon atau mungkin yang sudah bupati, mereka juga memikirkan bahwa setiap program itu tidak bisa dipisahkan oleh anggaran, ya, sehingga muncullah anggaran-anggaran yang harus mana spesifik yang harus dilaksanakan pada hari ini dan mana mungkin waiting list gitu. Gitu. Kalau saya pahami mungkin dari program pembangunannya saya lihat secara kasat mata itu tuh agak sedikit mengalami perubahan Bone Bolango ini, khususnya di di sarana dan prasarana ya gitu. Tapi tidak menentukan juga bahwa Pak Ismet Milat kemarin juga membangun, ya toh, membangun kan, khususnya di program-program pertanian gitu. Itu lihat signifikan kan. Jadi sebenarnya ini ada pesimisnya, tapi ujung-ujungnya rakyat sebagai raja mengeluarkan suara. Nanti kita lihat, itu nanti kita lihat, itu. Cuma memang sekarang ini kan ambat kandidat. Sekarang ada berapa jumlah pemilih Bone Bolango, gitu tuh. Nanti kita lihat, gitu tuh. Di 5 tahun kemarin jumlah pemilih sekian, ada berapa yang tidak melakukan memilihnya, hak pilihnya. Itu juga sangat berpengaruh. Nah, di jenis-jenis pemilihan ini kan kita juga tahu kan. Nah, sekarang kan lagi isu sekarang adalah pemilih milenial, ya kan? Secara data statistik 2018, secara makro Indonesia, bahwa 55% itu pemilih milenial. Angka statistik secara makro ya, itu BPS itu 55% ya, di luar 2018. Artinya ini kan baru melangkah 2 tahun lagi. Artinya mungkin pemilih milenial itu mungkin kalau secara makro Indonesia nasional itu 50. Nah, sekarang kan pemilih milenial ini itu dalam riset itu ada 4 kategori. Pertama ragu-ragu, atau biasa orang bilang swing puter, ya kan. Kedua ikut-ikutan ya kan. Mungkin karena bapaknya A dia ikut bapaknya gitu. Nah, ketiga orang yang sudah mencalonkan, orang yang sudah memilih, sudah ada dalam hatinya siapa yang dia pilih gitu, ya toh. Dan keempat yaitu orang yang benar-benar belum tahu persis tentang informasi politik termasuk dalam pilkada. Baik, kalau demikian kita melihat komposisi pemilih ya. Tadi disebutkan soal pemilih milenial. Kalau kita lihat juga dari 4 calon yang ada, itu kan hanya ada 1 yang mewakili kaum milenial, yaitu di nomor urut 3, Ruslianto Monarva. Saya kira Ruslianto Monarva ini kan adik dari saya, gitu kan. Jadi apakah ada kemungkinan kaum milenial akan cenderung memilih atau beri dukungan kepada nomor urut 3, atau justru HMPO masih dianggap sebagai juga bagian dari perwakilan? Itu sebenarnya 4 milenial, ada 4 karakter milenial itu. Ya, pertama kan ragu-ragu ya, tuh. Kedua ikut-ikutan. Ketiga orang yang sudah menentukan pilihannya secara pribadi ya. Dan keempat apatis atau kurang respon terhadap isu-isu demokrasi dan isu politik. Berarti bahwa memang terus dia orang milenial, ya toh. Tapi kita harus korelasikan jenis pemilih milenial juga ini sangat berpengaruh. Betul. Ya kan, jenis kita sama-sama muda. Kalau dapat di orang milenial yang tidak mau apatis dengan isu-isu politik, bisa saja dia tidak akan melakukan memilih gitu. Nah, itu. Baru kedua, ada yang tinggal dengan siapa? Dengan orang tuanya. Ya toh, dia milenial tapi orang tuanya lebih pilih kepada dia itu kan. Itu disebut ikut-ikutan ya toh. Nah, ketiga ragu-ragu. Nah, ragu-ragu itu kan swing puter gitu. Memang ragu-ragu ini kalau dalam bahasa riset itu mereka lebih cocok ke pilpres. Karena pilpres itu pemilih milenial ragu-ragu itu tinggi sekali. Itu yang menjadi sorotan itu di hasil riset ya. Itu. Baik, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih menunggu hasil penghitungan berdasarkan quick count dari Statistik Center Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Nanti kita akan kabari kepada Anda
bagaimana hasil penghitungan suara sementara yang sedang diolah oleh tim Statistik Center yang sedang melakukan pengambilan data di 180-an TPS ya. Baik, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, ya ini makin menarik. Kalau di Gorontalo ini kan ada 3 ya, Kabupaten Bone Bolango, kemudian Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato. Dari 3 hanya ada 2 ya, yang memiliki incumbent, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Ya, Pohuwato tidak. Ya, walaupun memang itu adalah saudara dari Bupati yang saat ini. Sebelum kita ke Bone Bolango, kita mau korek dulu informasi soal yang di Kabupaten Gorontalo. Apakah kemudian nuansa atau atmosfer pilkada di Kabupaten Bone Bolango itu sama dengan yang terjadi yang sedang berlangsung di Kabupaten Gorontalo, karena dua-duanya punya incumbent. Tadi kalau Pak Herman mengatakan bahwa kalau di Bone Bolango itu incumbent itu tidak menjadi jaminan dia akan bisa memenangkan pemilu, karena dari 4 calon ini ada keempat-empatnya juga pernah memimpin ya. Pemimpin Kabupaten Bone Bolango, yang pernah menjadi wakil bupati, kemudian pernah jadi bupati, ada yang kemudian pernah menjadi wakil ketua DPR, menjadi ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango. Untuk Kabupaten Gorontalo sendiri, Pak Herman bisa melihat bagaimana kira-kira? Oke. Memang kalau saya lihat masyarakat Limboto itu dia memang Kabupaten Limboto itu kan adalah Kabupaten Gorontalo itu adalah kabupaten tertua. Kabupaten tertua. Memang nuansa politiknya atau nuansa demokrasinya agak sedikit agak sedikit berbeda dengan Bone Bolango ya, itu tuh. Karena dia adalah merupakan kabupaten tertua yang melahirkan beberapa kabupatennya. Itu mungkin masyarakatnya yang lebih melihat kepada demokrasi mungkin berbeda dengan Bone Bolango ya. Seperti itu kan. Ya, karena itu adalah induk dari semua kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo kan. Itu realitas ya, realitas. Nah, sekarang dengan Nelson ini, Pak Nelson. Ya, Pak Nelson kan juga dia punya punya cara leader yang tersendiri gitu. Baru dia mantan seorang akademisi ya, yang bergelar profesor. Dia mantan seorang leader di salah satu perguruan tinggi yang dua perguruan tinggi. Dua perguruan tinggi. Tapi bagi saya leader itu juga sangat menentukan. Tapi kadang-kadang orang bisa leader itu mungkin dia mampu melider salah satu lembaga perguruan tinggi atau dia berhasil ya. Bisa saja dia kurang mengurus leader suatu di daerah kabupaten. Pak Nelson ini sekarang kan saya lihat lagi dia termasuk incumbent ya. Program-programnya cukup nyata kalau menurut saya lihat gitu. Cuma Romo harus mesti tahu ya, pertama daerah Kabupaten Gorontalo itu adalah kabupaten tertua. Baru kedua bahwa masyarakat itu terbiasa dengan pemimpin-pemimpin yang mungkin hal yang baru bahwa Kabupaten Gorontalo dipimpin seorang akademisi gitu. Iya. Hal yang baru kan. Gitu. Jadi hal yang baru. Jadi saya melihat bahwa Nelson seorang incumbent itu tuh masih sangat berpeluang untuk memenangkan pilkada. Bukan berarti yang lain tidak berpeluang. Karena saya lihat bahwa Tori Yunus juga pernah jadi wakil bupati. Iya, Tori Yunus. Pak Rustam Akil ini adalah pernah jadi ketua DPR. Ya, ketua DPR provinsi lagi. Jadi kalau untuk leader dalam mengurus daerah dan mengurus masyarakat, dia juga punya kemampuan yang hebat juga kan, itu karena dia
lama di DPR dan bahkan pernah menduduki ketua DPR, ya kan? Gitu. Jadi saya kira bahwa sebenarnya di Kabupaten Gorontalo ini adalah merupakan yang bertarung ini orang-orang juga qualified, yaitu Tony Yunus mantan wakil bupati, baru apa dulu Rustam Akili mantan ketua DPR dan malah berpengalaman di DPR, berpengalaman DPR itu, ya, karena bupati dengan DPR itu tidak bisa dipisahkan karena ya, itu adalah dua lembaga yang harus bersinergitas dalam mengurus daerah. Ya, Pak Rustam Akili ini berperan di dalam dunia legislasi, gitu tuh. Jadi dia juga punya punya background yang dalam memimpin juga sangat hebat ya, saya bilang gitu. Cuma kan saya lihat kalau Prof Nelson ini nanti kalau kita lihat bahwa pada akhirnya ya masyarakat mampu menilai. Yang Nelson ini kan mungkin masyarakat menilai 5 tahun berjalan kemarin ini programnya gimana gitu. Apakah puas buat masyarakat atau tidak? Itu juga sangat mempengaruhi pilihan gitu, ya kan? Pilihan. Dan masyarakat Indonesia khususnya Gorontalo ini adalah masyarakat yang mungkin mampu bisa membeda-bedakan gitu. Itu ya, termasuk dalam program ya, berhasilnya program atau masih program. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Bone Bolango dengan Kabupaten Gorontalo itu kan tidak begitu jauh berbeda. Iya, iya. Karena setiap orang dari setiap calon itu memiliki pengalaman yang cukup mentereng maksud saya. Jadi ada yang pernah jadi ketua DPR, ada yang pernah jadi wakil bupati. Kalau misalnya kita lihat ke pemilih, apakah kemudian karakter pemilih Bone Bolango juga hampir sama dengan karakter pemilih di Kabupaten Gorontalo? Kalau saya tidak bisa memastikan sama, tapi pada prinsipnya riset mengatakan, ya, para penulis mengatakan bahwa Indonesia ini masih melihat kepada emosional dan rasional dan emosional itu, gitu tuh. Hampir ini riset Indonesia loh, gitu tuh. Yeah. Ya kan. Jadi kalau di Kabupaten Gorontalo itu kan pemilih dalam pendekatan emosional itu pasti banyak. Iya toh, karena kekeluargaan, karena sahabat itu toh. Dan saya kira bahwa kandidat-kandidat ini juga banyak dukungan dalam pendekatan emosional, persahabatan itu tuh, kekeluargaan. Itu dan itu juga masih menjadi salah satu andalan pemimpin-pemimpin kepala daerah di Indonesia, pendekatan emosional. Gitu tuh. Yang kalau pemilih pendekatan rasional itu butuh kajian, harus diskusi di mana tuh siapa orang itu. Dia bersifat betul-betul netral, dia lebih mengedepankan rasionalitas, siapa yang layak. Kalau emosional karena mungkin saya ini berteman dengan dia sejak lahir, itu emosional itu, ya kan. Makanya kan pemilih rasional itu betul-betul